Om Swastiastu. Bertemu kembali dalam pelajaran agama. Nah, anak-anak, dalam pelajaran agama nanti anak-anak belajar Trisandio di rumah ya. Nah, anak-anak, Trisandio itu ada berapa bait anak-anak? Ada 6 bait. Nah, kemudian anak-anak nanti hafalkan bait 1 pelan-pelan, bait 2 pelan-pelan, bait 3. Baru nanti anak-anak kalau sudah hafal sampai bait 3, anak baru hafalkan seterusnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Anak-anak, minggu lalu anak-anak dalam pembelajaran 1 sudah anak-anak belajar tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, sekarang anak-anak, isi dunia adalah makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Makhluk hidup ini mempunyai kemampuan berbeda-beda. Tumbuhan hanya bisa bergerak. Hewan bisa bergerak dan bersuara. Kalau manusia bisa bergerak, bisa bersuara, dan bisa berpikir. Nah, anak-anak, kelebihan manusia daripada makhluk yang lain adalah bisa berpikir, sehingga manusia disebut makhluk yang paling sempurna ya anak-anak. Nah, sekarang ciri-ciri makhluk hidup: mempunyai jiwa atau roh, bisa bernapas, bisa berkembang atau tumbuh, bisa bersuara, bisa bergerak, perlu makanan, bisa berpikir. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang ciri-ciri makhluk tak hidup: tidak mempunyai jiwa atau roh, tidak bisa bernapas, tidak bisa berkembang atau tumbuh, tidak bisa bersuara, tidak perlu tidak perlu makan, tidak bisa berpikir. Nah, itu ciri-ciri makhluk tak hidup. Nah, sekarang anak-anak, contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi dan hasil karya manusia. Sang Hyang Widi sebagai pencipta. Nah, kemudian Sang Hyang Widi menciptakan segala-galanya. Seperti ciptaan Sang Hyang Widi itu anak-anak, makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contohnya sudah anak-anak berikan minggu lalu ya. Anak-anak, kalau makhluk hidup itu manusia, hewan, tumbuhan. Kalau ciptaan Sang Hyang Widi benda mati itu bintang, matahari, bulan, dan sebagainya. Nah, anak-anak, manusia dengan pikirannya mampu juga berkarya. Tetapi ciptaan manusia tidak sama dengan ciptaan Sang Hyang Widi. Ciptaan Sang Hyang Widi sangat sempurna. Tetapi ciptaan manusia terbatas sekali. Nah, kemudian anak-anak, ciptaan manusia itu disebut hasil karya. Apa anak-anak? Hasil karya. Ciptaan manusia sangat banyak.
seperti anak-anak karya seni, itu anak-anak barang-barang, bangunan. Nah, kemudian karya seni itu contohnya seni lukis, seni tabuh, seni tari, kemudian patung, ukiran. Kemudian anak-anak, kalau karya manusia, apa contohnya anak-anak? Ada yang tahu anak-anak? Karya manusia itu contohnya anak-anak tas, contohnya, kemudian buku, apalagi HP itu anak-anak karya manusia, TV, pesawat, dan sebagainya. Itu anak-anak karya manusia. Nah, sekarang kalau anak-anak karya bangunan, contohnya anak-anak apa? Gedung, jembatan, sekolah, dan sebagainya. Ya, nah itu tadi anak-anak pelajaran tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup, makhluk tak hidup, contoh-contoh contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi, dan hasil karya manusia. Nah, nanti anak-anak pelajari buku ini di rumah, buku Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, kemudian nanti anak-anak ini jawab di rumah, anak-anak halaman 5, anak-anak halaman 5 dan halaman 7. Ya, ini nanti anak-anak jawab di rumah dan dipelajari supaya anak-anak pintar. Nah, untuk tugas nanti anak-anak di rumah, anak-anak jawab di buku tugas. Yang pertama anak-anak menyebutkan 5 benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan 5 ciptaan atau hasil karya manusia. Bu Guru ulang lagi sekali anak-anak. Tugas nanti anak-anak di rumah. Yang pertama, anak-anak menyebutkan 5 benda mati ciptaan Sang Hyang Widi. Kemudian yang nomor 2, menyebutkan 5 ciptaan atau hasil karya manusia. Ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak pelajari dengan baik di rumah. Nah, itu sekian dulu pelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kemudian anak-anak silahkan nanti menonton video. Bu Guru tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.